Assalamualaikum Football United ringan amatiran ala gua news update ringan amatiran. Ada beberapa berita banyak rumor juga sebenarnya ingin gua bagikan ke sobat Football United seperti biasa. Mau percaya mau enggak, gua hanya menyampaikan, ya kan? Gue serahkan semua ke sobat Football United. Tapi sebelum gua mulai kabar pertama, gue ingin ingatkan sekali lagi ya, sama-sama mengingatkan ya, jangan lupa sholat. Sebentar lagi mau bulan Ramadan, mari kita sambut bersama-sama, terutama bagi yang akan menjalankan ibadah ya kan di bulan Ramadan dengan lebih memperbaiki kualitas ibadah tentu saja. Oke, langsung kabar pertama gue ambil dari Sky Sports. Ini mengatakan kalau Manchester United percaya mereka akan mendatangkan Harry Kane di musim panas ini. Wow, Harry Kane. Manchester United, pemain-pemain Manchester United ya, kabarnya ini tidak menginginkan Bruno Fernandes untuk menjadi kapten selanjutnya. Ada kabar tentang Newcastle juga kan ingin mengincar Kieran Tierney dan Wilfried Zaha. Tapi fokus gua ini ada di Harry Kane. Dan tentang kapten dari Manchester United ini juga ada feeling di Manchester United. Gua ambil dari United Zone kalau Varane, David De Gea dan juga Casemiro akan menjadi pilihan yang lebih bagus untuk posisi skipper. Walaupun ada permasalahan bahasa. Iya nih, terutama Casemiro ya, yang masih belajar bahasa Inggris. Dan ini tentu saja akan menjadi penghalang untuk menjadi seorang kapten di Manchester United ya, tentu saja dengan komunikasi ya kan, ke staff klub, ke pegawai-pegawai klub. Karena kapten bukan hanya mengurusi sesama pemain, tapi juga manajemen, ke manajer, ke staff ya kan, ke pegawai, ke media. Sehingga ya apalagi kapten dari Manchester United menurut gue, dan di saat ini juga kan ya, di masa-masa sekarang ini. Tapi ini cukup menarik menurut gue, nama-nama yang disebutkan di Varane, David De Gea, Casemiro, pun juga Bruno Fernandes tentu saja. Beralih ke kabar selanjutnya, Manchester United dikabarkan ini mengamati Benjamin Sesko di weekend. Wow. Ya, tapi pemandu bakat dari Manchester United tentu saja dikirim ya. Ya, jadi menurut gue banyak kemungkinan tentang pemain-pemain yang diamati oleh tim pemandu bakat dari Manchester United. Kabar selanjutnya, Erik ten Hag dikabarkan memasukkan Mohamed Kudus di target untuk musim panas. Erik ten Hag ini mendatangkan Kudus untuk Ajax di tahun 2020. Dan tentu saja terus men-track ya progres dari sang pemain. Wow, Mohamed Kudus pemain bagus di Ajax maupun juga di tim nasional Ghana kalau nggak salah ya, kalau gue salah tolong dikoreksi, dan bermain juga di Piala Dunia Qatar. Pemain ini juga masih muda. Ya sejauh ini musim ini juga Kudus merupakan pilar sih di Ajax, di kompetisi yang diikuti di Eredivisie maupun juga di kompetisi Eropa yang diikuti, walaupun sudah tersingkir ya tentu saja Ajax oleh Union Berlin. Manchester United ini mendatangkan data scientist dari Southampton, Alex Klein, untuk ya tentu saja untuk mensupport Manchester United dengan data-data ya, mengolah data tentu saja. Ya ini bagus sih, karena namanya sepak bola modern ya, dengan data analis dan lain-lain ini kan juga sangat penting. Nah, sumber mengatakan Casemiro ini akan diperiksa oleh staf medikal terkait dengan cedera yang diterima setelah menghadapi Liverpool. Victor Lindelof juga dikatakan ini cedera dan tidak bisa bermain ketika menghadapi Liverpool di Anfield karena cedera minor. Wow, ternyata Casemiro ini tanda tanya. Dan ada juga kabar yang mengatakan kalau sebenarnya di pertandingan tersebut dia juga tidak 100% Casemiro ini, sehingga ya mungkin tampilannya tidak maksimal. Itu bisa saja terjadi. Nah, menurut gue sih mudah-mudahan tidak berkepanjangan cedera ini, karena Casemiro ini pilar lini tengah dari Manchester United. Jangan dipaksakan sih menurut gue kalau memang belum bisa diturunkan ketika menghadapi Real Betis ya. Fabrizio Romano, gue ambil dari Center Davis, mengatakan kalau Bruno Fernandes ini ya disukai kurang lebih demikian oleh tim anggota tim dan juga dari oleh Erik ten Hag ya.
dan bahkan menjadi keputusan pertama dari Erik ten Hag ketika menerima jabatan manajer di Manchester United dengan menyetujui perpanjangan kontrak dari atau untuk Bruno Fernandes. Ya, Bruno Fernandes tampil tidak maksimal ketika menghadapi Liverpool, dan menurut gue salah satu pilar yang bermain buruk. Dan ketika pilar ini bermain buruk, maka ya tim lain pun juga, pemain-pemain lain juga ikut tampil buruk, dan itu yang terjadi sih menurut gue di Anfield. Hanya saja apakah harus mencopot Bruno Fernandes, mengistirahatkan Bruno Fernandes, ya ini tentu saja debatable ya, tanda tanya. Tapi untuk menjual Bruno Fernandes, yang benar aja pemain baru diperpanjang kontraknya kan menurut gue, dan penampilannya sejauh ini sangat krusial menurut gue. Oke, ada beberapa pertandingan dia tampil tidak maksimal, tapi kan menurut gue dengan amatiran sangat tidak bijaksana kalau hanya 1, 3, ataupun 5 pertandingan di mana dia tidak tampil maksimal lalu ya di-cut saja, dijual saja. Nggak, menurut gue sih nggak demikian sih. Menurut gue ya. Ringan amatiran. Oke, kembali lagi tentang Harry Kane. Manchester United ini dikabarkan ya akan berusaha untuk mendekati Harry Kane. Walaupun mendekati Daniel Levy untuk menjual ke sesama tim Premier League ini akan menjadi tantangan. Walaupun Spurs tidak bermain di Liga Champions musim depan, ya menurut gue Daniel Levy memang pemilik dari Tottenham Hotspur ini selalu sulit ya untuk melepas pemain, terutama ke Manchester United. Selalu banyak ada drama. Dan Harry Kane menurut gue ya pasti akan demikian juga. Kenapa? Harry Kane pilar penting, Harry Kane legenda dari klub ya kan, karena sudah menjadi pencetak gol terbanyak klub. Ya, tentu saja diusahakan akan terus bertahan di Tottenham. Tidak mudah bagi klub juga untuk mendatangkan pemain baru mengganti Harry Kane. Nah, sekarang apa yang bisa membuat transfer itu terjadi? Dari sang pemain sih menurut gue. Lebih dari sang pemain. Kalau sang pemain ingin mendapatkan lebih, tantangan yang lebih, atau mungkin hal-hal yang belum bisa didapatkan di Tottenham Hotspur, kemungkinan mendapatkan trofi contohnya. Lalu juga kesempatan bermain di Champions League. Kalau seandainya kan Tottenham Hotspur musim depan tidak bermain di Champions League, tapi let's say Manchester United yang bermain di Champions League, ini juga bisa menjadi pemicu. Karena usia dari Harry Kane ini akan memasuki usia matang ya kan, dia 29 akan menuju ke 30. Gue sih melihat dari catatan rekor cedera penampilan dari Harry Kane, gue yakin dia masih bisa bermain setidaknya 4 tahun lagi. Kualitas juga masih kualitas bagus. Andalan di Tottenham Hotspur maupun juga tim nasional Inggris. Raihan Gol mengatakan demikian juga, kalau dia ini pemain yang sangat bagus untuk lini depan. Hanya saja ya dari sisi individu dia ingin mendapatkan hal apa nih. Ini tentu saja mengingatkan gue tentang seorang, contohnya ya, Gabriel Batistuta yang dulu pindah dari Fiorentina ke AS Roma untuk mendapatkan Serie A kan, gelar juara pada saat itu. Atau Robin van Persie juga melakukan hal yang sama ya kan, pindah dari Arsenal ke Manchester United. Ya, jadi menurut gue kemungkinan ini bisa saja terjadi. Dan kalau ada pendapat mengatakan seperti biasa, gue ulangi lagi ya, Harry Kane sudah tua, Manchester United butuh striker muda. Striker muda semuda apa? 25-27, ambil dari mana? Apakah dari luar Inggris maupun dari dalam Inggris? Ini kan ada tantangan menurut gue, semuanya ada tantangan. Pemain muda, apakah kepercayaan dirinya bisa bagus ya, bermain di liga karakternya berbeda, secara teknikal juga berbeda, secara non-teknis sosial kultur Inggris itu berbeda dengan Eropa yang lain. Banyak tantangan sih menurut gue. Dan Harry Kane punya poin tersebut. Oke, mungkin usianya akan 30. Kalau untuk masa depan ya kenapa Manchester United tidak mendatangkan striker lain juga. Jadi secara bersamaan ya mendatangkan dengan yang usia lebih muda, tapi dengan harga yang tidak terlalu sangat tinggi sih menurut gue. Itu bisa saja juga dilakukan kan. But ya kita tunggu saja akan seperti apa ini. Newcastle dan beberapa tim dari Premier League tertarik untuk mendatangkan Harry Maguire. Wow, ini kabar menarik ya. Mendatangkan Harry Maguire. Dan Manchester United kalau melepas Harry Maguire menurut gue juga harus mendatangkan penggantinya dong ya. Karena ya kedalaman terutama di lini belakang ini juga sangat penting dan krusial. Cuman apakah gue pikir peluangnya besar sih Harry Maguire. Karena ya tentu saja dia ingin bermain untuk
tim nasional Inggris. Kalau dia ingin bermain tim nasional Inggris, dia harus sering bermain, ya kan. Mungkin dia juga tidak merasa nyaman bermain di Manchester United, bebannya terlalu tinggi sehingga dia tidak bermain lepas. Itu bisa saja terjadi ya, sehingga kemampuan yang terbaiknya mungkin tidak keluar kualitasnya. Mungkin Sobat Football United mengatakan, ya dia kan begini dan begitu. Ya, ketika dia bermain 2-3 musim yang lalu, dia bermain bisa maksimal loh di Manchester United. Ketika stadion tidak penuh, ya kan, dia bermain oke. Di Euro bersama tim nasional Inggris dia juga bermain oke. Jadi sebenarnya secara potensi dia ini ada, cuman tidak bisa keluar. Nah, ini kenapa gitu loh. Sehingga sangat besar sih peluangnya menurut gua dia akan pergi dari klub musim panas nanti. Kita lihat saja. Kabar lainnya dari Footy Insider. Wow, Manchester United dikabarkan bisa saja mendatangkan kembali Adrien Rabiot, berusaha untuk mendatangkan pemain ini. Manchester City dikabarkan juga berminat. Pemain berusia 27 tahun, dia masih 27 tahun, dikabar akan free agent di bulan Juni. Wow. Ya, kalau gajinya nggak ketinggian sih, tapi Manchester City juga berminat ya. Ini Adrien Rabiot tentu saja ketika sebelum mendatangkan Casemiro banyak komentar miring, tapi ketika dia bermain bersama dengan tim nasional Prancis Les Bleus, wow, kualitasnya sangat bagus. Cukup bagus, menjadi motor di lini tengah. Dan yang lebih penting, ketika itu kabar mendatangkan Adrien Rabiot ini kan yang gue dapatkan Erik ten Hag yang menginginkan. Walaupun tidak terjadi karena memang gaji yang terlalu tinggi dan manajemen tidak mau menuruti, sehingga tidak jadi didatangkan. Tapi sempat dilirik oleh Erik ten Hag. Artinya Erik ten Hag tahu nih apa yang dia mau kan, kurang lebih demikian. Apakah akan jadi di musim panas? Kita lihat saja. Tapi lini tengah gue prediksi sama seperti lini depan ya. Lini tengah ini akan Manchester United perlu mendatangkan pemain baru di lini tengah dan juga lini depan. Bagaimana lini belakang tergantung. Kalau ada yang cabut baru akan mendatangkan pemain yang baru. Menurut gue sih itu untuk lini belakang. Victor Osimhen mengatakan kalau dia ini bekerja sangat keras untuk bisa ya meraih mimpinya untuk bermain di Premier League. Wow. Ini sinyal ya kalau dia ingin bermain di Liga Inggris. Tentu saja Napoli punya peluang yang sangat besar jadi juara Serie A, Scudetto. Dan ini berarti bagi sang pemain mungkin ya, berarti oke, sudah menang nih di Italia. Selanjutnya liga yang lain. Nah, Manchester United dikaitkan Victor Osimhen. Gue pikir Chelsea bisa jadi juga akan bersaing untuk mendapatkan Victor Osimhen. Todd Boehly sangat-sangat ambisius ya. Manchester City gue pikir tidak, karena sudah ada Haaland. Tim lain gue nggak melihat. Mungkin Tottenham kalau kehilangan Harry Kane, bisa saja dia akan bergerak untuk mendatangkan Victor Osimhen yang nampaknya kebelet bermain di Premier League. Ini bisa saja terjadi ya. Yang terkait dengan hal tersebut, ada kabar juga ini alasan-alasan untuk Harry Kane datang ke Manchester United. Tapi menurut Melissa Reddy ini, idealnya Manchester United mendatangkan striker yang lebih muda dengan profil yang lebih dinamik seperti Victor Osimhen. Wow, bagaimana mau Sobat Football United? Drop di kolom komen. Victor Osimhen, Harry Kane, alasannya apa? Silahkan ya. Erik ten Hag dikabarkan ini sangat tahu ya, memahami juga kekalahan menghadapi Liverpool sangat memalukan. Tapi dia tidak menggunakan kelelahan sebagai alasan. Gue juga berpikir demikian. Gue sempat berpikir tadinya karena kelelahan. Tapi setelah gue lihat lagi, kayaknya bukan deh. Kalau memang kelelahan, Manchester United harusnya di sepanjang 20 match yang sebelumnya ini sudah terjatuh di match yang keberapa gitu. Tapi ternyata ini bukan. Menurut gue sih lebih ke konsentrasi, fokus, dan karakter yang hilang sepersekian detik ya, dalam waktu yang singkat, dan ini mengacaukan segalanya. Dan ketika runtuh tidak bisa bangkit kembali. Lebih ke masalah mental sih menurut gue. Kabar oke, ini Casemiro ya yang cedera, masih ingin dicek apakah bisa bermain menghadapi Real Betis atau tidak. Dan kabar terakhir, Arsenal Newcastle dikabarkan ini mengikuti Gabri Veiga. Wah, menurut gue sih ini rumor ya. Oke, kurang lebih demikian. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang. Ada tanggapan, komen, saran seperti biasa, drop di kolom komen. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.